Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jumpa lagi dalam program Jesus Life. Saya Pendeta Feby Susi Tutu Hakenewa akan membawakan kita dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya kita perlu bimbing Tuhan dalam mendengar bahkan mengampuni kebenaran. Saat ini mari kita sama-sama rendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami, sehingga sampai hari ini kami dapat diberikan kesempatan demi kesempatan untuk menikmati kasih karunia-Mu. Saat ini Bapa, kami akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau juga memberkati setiap kami, sehingga kami mempunyai kemampuan ilahi untuk mendengar bahkan meresponi kebenaran firman Tuhan, terutama kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini dari hari lepas hari. Kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, setiap kami yang mendengar diberkati di dalam nama Yesus. Kami yang sakit disembuhkan, baik jasmani maupun rohani, sehingga sekali lagi kami percaya kemenangan menjadi bagian milik kami. Berbicaralah Bapa, urapilah kami semua, sebab setiap kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada hari ini kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 3 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14 berbunyi demikian. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dari hari lepas hari. Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada hari ini tema firman Tuhan yang akan saya bawakan untuk kita semua adalah milikilah sikap yang tidak saling mempersalahkan. Sekali lagi tema firman Tuhan pada hari ini adalah milikilah sikap yang tidak saling mempersalahkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat ketika Allah menjadikan manusia, bersama-sama kita ketahui bahwa kehidupan manusia atau Adam dan Hawa adalah kehidupan yang sangat-sangat diberkati. Semua yang diciptakan Tuhan ada dalam kekuasaan mereka. Allah memberikan kehendak bebas, Allah memberikan mandat, Allah memberikan kuasa untuk menguasai semua yang diciptakan oleh Allah. Dengan kata lain, tidak ada yang kurang. Mereka hidup berkelimpahan secara jasmani maupun rohani.
dari semua yang Allah berikan kepada mereka. Hanya satu permintaan Allah kepada Adam dan Hawa. Dapat kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Kita tahu bersama bahwa seperti yang saya tadi sudah katakan bahwa semua bisa mereka nikmati. Hanya satu permintaan Tuhan, bahwa Adam dan Hawa tidak boleh memakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Sebab pada waktu mereka memakannya, mereka akan mati. Hanya satu perintah. Dan kita lihat bahwa apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, yang hanya satu itu, tidak bisa mereka laksanakan. Alkitab mencatat mereka melakukan pelanggaran dan jatuh di dalam dosa. Namun ini bukan menjadi bahasan kita pada saat ini. Yang menjadi bahasan kita, bagaimana respon mereka ketika mereka sudah melakukan sebuah pelanggaran yang dilarang oleh Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, ya, dalam kebenaran firman Tuhan tadi yang sudah kita bacakan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 11 sampai 14. Di situ dinyatakan bahwa Adam dan Hawa tidak memiliki hati yang benar di hadapan Allah. Ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka bukannya bertobat dan mengakui kesalahan mereka. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Mereka sibuk mencari siapa yang salah dan sibuk membela diri. Di dalam ayatnya yang ke-12, ya, kita bisa lihat secara bersama-sama. Di situ dikatakan, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Padahal kita tahu pada ayat yang 11, Allah bertanya, hal yang pertama, siapa yang memberitahukan engkau telanjang? Dan kedua, Allah bertanya, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Seharusnya Adam, terutama pada pertanyaan Allah yang kedua, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Seharusnya jawabannya ya atau tidak. Tetapi Adam, dia tidak mau dirinya dipersalahkan. Akhirnya jawabannya bukan ya atau tidak. Tetapi dia menyatakan kepada Tuhan bahwa perempuan atau Hawa lah yang memberikan buah itu kepadaku, maka aku makan. Dalam hal ini Adam bukannya bertobat dan mengakui kesalahannya karena dia sudah melanggar perintah Tuhan, yaitu dia memakan buah itu. Tapi dia sibuk
mempersalahkan Hawa dalam hal ini. Bagi dia, kejatuhannya bukan karena dirinya, tapi oleh karena kesalahan Hawa. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, begitu juga dengan Hawa. Ada ayat 13, kita bisa lihat kembali bersama-sama. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Hawa juga tidak mau kalah ketika dia ditanya oleh Allah tentang pelanggaran atau apa yang dilakukannya. Dia juga tidak mau kalau dirinya dipersalahkan. Sikap hatinya merasa selalu benar, sehingga dengan mudah dia juga mempersalahkan ular. Dia katakan bahwa ularlah yang memperdaya kehidupannya. Padahal kita tahu memang itu pekerjaan ular. Sekali lagi Adam dan Hawanya bukannya bertobat, tetapi mereka sibuk mempersalahkan satu sama lain. Padahal kita tahu bersama-sama di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, ya. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan ini berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seharusnya Adam dan Hawa mengakui dosa sebab Allah itu setia dan adil. Dan saya yakin dan percaya jika Adam dan Hawa meminta ampun kepada Tuhan, seperti tadi firman Tuhan, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mereka tidak melakukan hal yang demikian. Mereka sibuk mencari kambing hitam. Mereka sibuk mempersalahkan orang lain. Sikap saling mempersalahkan akan membawa dampak buruk dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Entah untuk pribadi, entah untuk keluarga, entah untuk gereja, entah untuk masyarakat, entah untuk bangsa dan negara. Akibat daripada sikap Adam dan Hawa yang sibuk saling mempersalahkan satu dengan yang lain, mereka tidak mendapat pengampunan dan tidak lagi tinggal di Taman Eden. Mereka masing-masing mendapat kutukan. Dan bukan hanya sampai di situ. Mereka juga diusir keluar dari Taman Eden yang serba ada. Penting bagi kita bahwa sejarah kehidupan Adam dan Hawa merupakan pelajaran hidup bagi kita. Bahwa ketika saya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, melakukan pelanggaran atau dosa, atau ketika kita ada dalam posisi kehidupan yang sulit, tertindas, dan sebagainya. Dalam kata lain,
posisi kehidupan yang kurang nyaman atau tidak nyaman. Jangan pernah salahkan orang lain. Sekali lagi, jangan pernah salahkan orang lain. Karena sikap menyalahkan orang lain itu akan menimbulkan hukuman atas diri kita. Lebih baik ketika saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mungkin melakukan pelanggaran, mari kita akui di hadapan Tuhan dan meminta ampun. Ataupun kalau bukan melakukan pelanggaran, Bapak Ibu dan saya sedang mengalami satu situasi proses kehidupan yang kurang enak, yang mungkin ditimbulkan oleh orang-orang terdekat kita, mungkin ditimbulkan oleh suasana situasi atau orang-orang terjauh, atau pemimpin kita, entah itu pemimpin rohani kita, atau pemimpin dalam pekerjaan kita masing-masing, atau situasi-situasi yang mungkin bukan karena dosa kita. Mari kita belajar tidak mempersalahkan, supaya hati kita tetap kuat di dalam Tuhan. Hati kita tetap bersih, dan orang yang hatinya bersih akan berperilaku bersih. Orang yang hatinya bersih, dia akan tetap kuat menjalani setiap proses kehidupan. Proses yang enak, proses yang tidak enak, dia pasti keluar sebagai seorang yang lebih daripada pemenang. Jadi Bapak Ibu, kita mau menerima hukum atau tidak, itu ada dalam pilihan kita. Dan saya percaya Bapak, Ibu, dan saya mau memilih sebagai orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang tidak dibawa hukuman, bahkan diusir dari taman yang seharusnya kita nikmati. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sikap saling mempersalahkan akan menimbulkan hukuman atas diri kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, ketika saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, memiliki sikap hati yang saling mempersalahkan, maka kita tidak akan pernah melihat dan menikmati kebaikan dalam kehidupan kita. Entah itu kebaikan Tuhan atau kebaikan dari orang lain. Bahkan bisa jadi juga kita juga tidak bisa melihat kebaikan dalam diri kita masing-masing. Di mata kita, ya, ketika ada sikap saling mempersalahkan, di mata kita semua orang salah. Sekalipun mungkin mereka sudah berubah, sekalipun mereka melakukan hal-hal yang baik, tapi selama sikap ini ada dalam hidup kita, kita tidak pernah akan mengakui dan melihat kebaikan orang lain. Yang kita lihat hanya keburukan dan keburukan dan keburukan. Semua kebaikan yang ada pada orang lain akan berubah menjadi keburukan. Kenapa? Sikap yang ada dalam diri kita. Bagi kita, balok di mata orang lain, maaf, balok di mata kita, itu sangat kecil. Tapi selumbar di mata orang lain, itu sungguh besar. Mari kita lihat dalam Injil Lukas, pasal 6, ayatnya yang ke-41. Firman Tuhan berbunyi,
Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Firman Tuhan ini terjadi dalam kehidupan kita selama kita masih memiliki sikap saling mempersalahkan. Untuk itu, mari berhentilah memiliki sikap saling mempersalahkan. Sebab seperti yang tadi saya sudah katakan, kita tidak akan pernah melihat kebaikan di dalam diri kita, diri orang lain. Bahkan kita juga tidak bisa dan tidak mengakui 100% kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang suka dan sering kali melihat kesalahan-kesalahan orang lain, tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan orang lain, tidak akan tenang dalam hidupnya. Hidupnya seperti kuburan. Di depannya manis, baik, tapi di dalamnya tulang belulang. Rugi, tidak ada gunanya. Dan kita juga tahu bahwa sikap saling mempersalahkan merupakan lambang kesombongan. Adam dan Hawa bukannya bertobat, tapi ada satu kesombongan dalam diri mereka. Bahwa diri mereka tidak salah, orang lain yang salah. Hawa yang salah. Hawa bilang ular yang salah. Sehingga dengan kesombongan tersebut, mereka gagal untuk menikmati semua yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, tidak ada ruginya orang yang rendah hati. Kalau dunia bilang rugi, tapi di dalam Tuhan itu satu keuntungan yang luar biasa. Orang yang rendah hati akan tenang hidupnya. Dia tidak akan pernah memikirkan kesalahan-kesalahan orang lain. Dia mudah merendahkan diri dan mengakui bahwa dirinya sesungguhnya membutuhkan orang lain dan Tuhan. Dan dirinya juga tidak sempurna. Makanya dia butuh pengampunan daripada Tuhan. Luar biasa. Tapi kalau orang yang congkak atau orang yang sombong, saya percaya seharusnya dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan tenang hidupnya. Tetapi karena dia congkak, yang dia renungkan adalah kesalahan-kesalahan orang lain. Sehingga hidupnya tidak tenang. Tidur nggak tenang. Lihat orang senyum juga tidak tenang. Serba salah hidupnya. Orang mukanya cemberut terhadap dia, salah berpikir. Orang ketawa, dia salah juga berpikir. Semua yang dilakukan, semua yang dilihat, bagi dia tidak ada yang baik. Mari belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saya sangat diberkati dengan kehidupan salah satu tokoh Alkitab, yaitu Yusuf. Yusuf
adalah figur yang sangat luar biasa. Ya. Mari sama-sama kita buka dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-8. Kejadian pasal 45 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita tahu bersama-sama bahwa Yusuf adalah orang yang dikasihi oleh ayahnya. Dan kita tahu bahwa Yusuf berulang kali dibenci, dan bukan hanya dibenci oleh saudara-saudaranya, tapi diperlakukan sangat tidak manusiawi oleh saudara-saudaranya. Waktu Yusuf dengan niat baik mengantarkan makanan kepada saudara-saudaranya, apa yang dilakukan? Air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan Yusuf dibalas dengan kejahatan. Yusuf datang untuk melihat saudara-saudaranya. Yusuf datang untuk membawa bekal kepada saudara-saudaranya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka mengkoyakkan baju Yusuf. Dan bukan hanya sampai di situ. Mereka membuang Yusuf ke dalam sumur. Bapak Ibu, saya dapat membayangkan bagaimana ya kita jatuh di tanah yang agak rata aja sakit. Apalagi dibuang ke dalam sumur. Dan yang terpenting lagi adalah saudara-saudaranya sendiri yang melakukan pengkhianatan bagi mereka. Secara jasmani sudah sakit. Kemudian juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sikap dari saudara-saudaranya itu tidak manusiawi sekali. Dan tidak sampai di situ. Yusuf diangkat bukan untuk diselamatkan, tapi dijual lagi. Haleluya. Ketika dijual, penderitaan masih berlanjut. Yusuf dipekerjakan sebagai budak di rumah Potifar. Belum lagi penderitaan lagi di rumah Potifar. Yusuf difitnah dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang luar biasa, semua proses yang terjadi dalam kehidupan Yusuf tidak melukai hati Yusuf, tidak membuat Yusuf menangisi dirinya, tidak membuat Yusuf lupa, tidak membuat Yusuf protes kepada Allah atau protes terhadap situasi. Yusuf tidak kepahitan kepada saudara-saudaranya, apalagi kepada Tuhan. Tapi Yusuf memiliki hati yang sangat luar biasa. Dan saya yakin dan percaya karena hati Yusuf yang luar biasa, tidak mempersalahkan orang lain sekalipun prosesnya sangat-sangat sakit. Saya sendiri nggak seperti Yusuf, nggak diproses begitu rupa. Memang ada proses dalam hidup saya, tapi tidak sampai seperti Yusuf. Ditampar juga nggak pernah, paling hanya dengan kata-kata. Tapi Yusuf bukan hanya kata-kata, tapi fisiknya juga
kena. Tapi mari kita lihat kembali lagi. Yusuf sangat luar biasa. Kembali kita baca dalam ayat firman Tuhan tadi. Kejadian pasal 45 ayat 4-8. Saya akan bacakan ulang lagi. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ayat yang kelima, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat yang keenam, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat ketujuh, Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Dan pada ayat yang terakhir, ayat 8, firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah luar biasa. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai kepala bagi Firaun dan Tuhan atas seluruh tanahnya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Yusuf bukan lupa ingatan. Yusuf bilang, Yusuf berterus terang bahwa inilah aku, Yusuf saudaramu yang kamu jual. Artinya Yusuf masih mengingat bahwa saudara-saudaranya itu pernah menjual dia, pernah menyakiti kehidupannya. Yusuf tidak lupa ingatan. Tapi ingatan Yusuf bukan menunjukkan dia kepahitan. Tapi ingatan Yusuf hanya mengingatkan kepada saudara-saudaranya bahwa apa yang diperbuat oleh saudara-saudaranya itu merupakan rencana Tuhan yang luar biasa. Sehingga dalam bahasa sederhananya dia katakan bahwa Tuhanlah yang duluan menyuruh dia ke sini. Dalam ayat yang tadi sudah kita baca, ya, bukan saudara-saudaranya yang menyuruh Yusuf ke sana, tetapi Allah yang terlebih dahulu menyuruh Yusuf ke Mesir supaya kehidupan saudara-saudaranya bisa terpelihara. Haleluya. Suatu sikap hati yang sangat luar biasa. Sikap hati yang dahsyat. Sikap hati yang hebat. Yang patut saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian teladani. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari bilang, itu kan Yusuf. Yusuf itu adalah manusia sama seperti kita Bapak Ibu. Bukan manusia yang super. Dia sama seperti kita. Kalau dicubit pasti rasa sakit. Kalau kena pisau pasti berdarah seperti kita. Yusuf juga punya hati seperti kita. Kenapa Yusuf dapat memiliki hati yang tidak saling mempersalahkan? Karena dia percaya akan proses kehidupan yang terjadi dalam hidupnya itu tidak terlepas dari rencana Tuhan. Yusuf percaya akan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kehidupan Yusuf merupakan satu contoh bagi kita bahwa hatinya yang baik, hatinya yang benar, sikapnya yang tidak saling mempersalahkan membuat hidupnya berhasil.
Dalam kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa memang benar Raja Mesir punya tahta, tetapi yang punya kuasa adalah Yusuf. Luar biasa. Apalah artinya tahta kalau tidak ada kuasa? Bukankah kuasa itu lebih luar biasa? Yusuf orang asing, tetapi karena dia mengerti akan kehendak Allah dan dia tidak sibuk mencari atau mengingat bahkan merenungkan kesalahan saudara-saudaranya, dia menjadi orang yang sangat diberkati. Baik buruknya seseorang dapat ditentukan oleh hatinya. Karena itu jagalah hati kita baik-baik. Sebab hati kita menentukan hidup kita. Seperti kata firman Tuhan dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Supaya ada pancaran kehidupan yang luar biasa, mari jaga hati kita. Jangan menyuruh suami kita menjaga hati kita. Jangan menyuruh istri menjaga hati kita. Jangan menyuruh orang tua menjaga hati kita. Jangan menyuruh anak-anak menjaga hati kita. Jangan menyuruh pemimpin menjaga hati kita. Jangan menyuruh anak buah menjaga hati kita. Jangan pernah menyuruh orang lain menjaga hati kita. Karena firman Tuhan bilang, jagalah hatimu. Artinya, saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bertanggung jawab untuk menjaga hati kita masing-masing. Baik atau tidaknya kehidupan kita tergantung bagaimana kita menjaga hati kita. Ketika kita menjaga hati kita tetap terpelihara di dalam firman Tuhan, maka baiklah keadaan kita. Tetapi ketika kita tidak menjaga dan sibuk menyuruh orang lain menjaga hati kita, maka itu awal kehancuran kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Ketika ada masa-masa sulit dan di situ suami istri bisa bertindak seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa. Bahkan ada satu statement yang mengatakan bahwa orang lain bisa berkata, tapi tidak merasakan apa yang dirasakan oleh pribadinya. Atau mudah sekali untuk berbicara. Tapi jika ada di posisi saya, pasti dia akan melakukan tindakan yang sama. Bahwa dia mengalami penderitaan, dia mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan dia mengalami satu kepahitan yang besar. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, semua bisa kita atasi ketika kita belajar mengerti akan kehendak Tuhan. Ketika kita belajar untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ketika kita menggantikan kekuatan kita dengan kekuatan Tuhan. Maka saya percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Akan ada banyak orang melihat, wow, kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sangat luar biasa, sangat memberkati. Karena walaupun ada banyak persoalan
dan masalah yang terjadi dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya bisa melewatinya dengan sukacita. Yang percaya katakan amin. Bagi yang percaya pasti ada kekuatan baru. Untuk itu berhenti untuk tidak percaya. Praktekkan firman Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab ketika kita mempraktekkan, ketika kita melakukan atas kekuatan Tuhan, maka hidup kita pasti aman. Sekali lagi, kita bukan orang yang super, tapi kita punya Allah yang super. Kita bukan orang yang hebat, tapi kita punya Allah yang hebat. Dan Allah yang hebat itu yang akan memberikan kemampuan bagi kita untuk senantiasa mengatasi masalah-masalah hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu, sekali lagi saya mengajak untuk kita saat ini, apapun masalah kita yang sedang menindih kehidupan kita, yang membuat kita rasanya tidak mampu untuk menjalani hidup saat ini, mari belajar. Kalaupun itu ditimbulkan oleh dosa, mari kita minta ampun. Kalaupun itu bukan karena dosa, tapi suasana-suasana atau situasi sekeliling kita, orang-orang tertentu, mari tetap kita mau merendahkan hati kita, sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf, yang mengerti bahwa itu adalah proses kehidupan. Maka saya percaya bahwa kita pasti bisa keluar sebagai seorang yang lebih daripada pemenang. Ingat, ada satu sahabat kita yaitu Yesus. Dia selalu ada bagi kita. Manusia mungkin tidak mengerti kita, 50% pun tidak. Tapi Allah mengerti 100% dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam segala situasi. Bukan hanya pada waktu kita melakukan kebenaran. Pada waktu kita mungkin jatuh dalam dosa pun, Allah sedang berada bersama-sama dengan kita, setia menunggu kita, setia untuk merangkul kita, dan setia memberi pengampunan bagi kita. Terutama dia akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Jadilah orang damai bersama dengan Tuhan. Kita pasti menang. Puji akan nama Tuhan. Saya berharap dan kita semua berharap bahwa dalam hari-hari hidup kita bisa melewati semua tantangan hidup dengan hati yang tidak saling mempersalahkan. Mari saat ini sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, sama-sama kita merendahkan kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat, pujian kami naikkan kembali kepadamu Tuhan. Allah yang sudah memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Firman Tuhan sudah kami dengarkan, kami sudah diajarkan ketika menghadapi masa-masa sulit dalam hidup kami, bahkan mungkin ketika kami jatuh dalam dosa. Kami tidak sibuk untuk mencari kesalahan orang lain. Tapi kami mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pengampunan, dan kami percaya pengampunan itu kami dapatkan. Hari ini, jika ada di antara kami yang melakukan dosa dan pelanggaran sehingga kami mengalami penderitaan dalam bentuk apapun, kiranya Tuhan ampuni kami. Tebus dan baharui dosa kami, tahirkan kami. Peluk kami dengan kasih-Mu, Bapa, supaya kami kembali lagi hidup benar di hadapan-Mu. Dan jika itu bukan karena dosa, tapi proses-proses kehidupan yang terjadi dalam hidup kami, Allah tetap ulurkan tangan kasih, topang kami Tuhan.
dekat kami Tuhan. Supaya kami juga bisa melewatinya dengan kekuatan Tuhan. Malam ini kami percaya, hari ini kami percaya bahwa Tuhan sudah memulihkan keadaan kami. Tuhan pulihkan hati kami, Tuhan pulihkan seluruh kehidupan kami. Sehingga kemenangan menjadi bagian milik kami. Pribadi kami, rumah tangga, kehidupan bergereja, kehidupan bermasyarakat bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan. Berkati semua orang yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami klaim janji-Mu bahwa apa yang kami pinta, kami sudah terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.